Ya, menarik sekali penjelasan Pak Ustadz mengenai Al-Furqan ayat 7, di mana orang-orang kafir tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah atau Rasulullah. Nah, pada saat dilihat dari asbabun nuzulnya, apakah surat ini, maksud saya, apakah pembuktian bahwa mereka menerima kerasulan Nabi Muhammad itu di surat berapa, Pak Ustadz? Di ayat 7 ini kan mereka tidak percaya kalau Nabi Ya, itu seperti halnya manusia biasa ke pasar, minum, ya. makan. Lalu kira-kira apakah ada ayat-ayat yang diturunkan untuk menyadarkan bahwa orang-orang kafir itu sadar bahwa memang Nabi Muhammad itu betul-betul Rasulullah gitu. Di dalam surat Al-Furqan ini, kalau kita melihat sedikit, sedikit mundur ke belakang, ya di ayat yang ke-6, ya ayat ke-6 dari ayat 45 dan kemudian ke-6, ya bahwa ketika mereka mencoba berargumentasi tentang Al-Quran itu adalah sesuatu yang buatan Nabi dibantu oleh orang, mereka mencoba membantah dakwah Nabi seperti itu, ya sebetulnya di dalam hati orang-orang kafir itu mereka tidak bisa mengingkari bahwa Nabi itu sebetulnya memang betul Rasul. Buktinya apa? Buktinya begini, semua orang-orang yang mencoba dulu membuat onar katakanlah kalau Nabi dianggap pembuat onar di Mekah, itu selalu Allah hancurkan. Ya, tentara Abraham mencoba menghancurkan Mekah, gagal. Orang-orang dulu Yaman mau menyerang juga gagal. Siapapun dulu zaman Nabi Ibrahim juga akan menyerang Mekah, Ka'bah itu biar hancur, gagal. Ka'bah itu terjaga. Nah, sementara Nabi ketika berdakwah seperti itu dengan tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan kepada Nabi, Ka'bahnya tetap aman saja. Ka'bahnya tetap baik-baik saja. Nah, maka jadi mulai sebetulnya secara batin mereka itu mulai sebagian mereka membenarkan, ya. Makanya dalam bahasa Al-Qur'an di ayat 6 itu dikatakan qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Ketahuilah, Al-Qur'an ini diturunkan oleh oleh Allah maksudnya, yang tahu tentang rahasia langit dan bumi. Apalagi rahasia hatimu, batinmu wahai manusia. Allah tahu. Dan tolong digarisbawahi oleh kita semua. Ketika Al-Quran ini turun, orang yang baru masuk Islam itu baru berapa gelintir. Belum banyak. Justru Al-Quran itu dibaca oleh orang kafir. Al-Quran itu menjadi pelajaran bagi mereka. Mereka tahu Al-Quran kayak begini turun, mereka mencuri-curi kesempatan, mungkin lihat-lihat juga. Kayak apa sih isinya? Kayak apa sih? Nah, mulai begitu. Nah, sebagian mereka akhirnya ada yang dapat petunjuk, ada yang tidak. Seperti ini kan surat ini sudah sebelumnya ada surat Lahab yang turun. Waktu turun surat Al-Lahab, Al-Lahab itu malah kalau secara urutan ke-6 atau ke-7 dari surat yang Allah turunkan secara asbabun nuzul. Kalau ini kan sudah surat yang ke-42 ini, ya, turunnya. Surat Al-Furqan ini. Jadi sudah lama. Dulu waktu turun surat Al-Lahab sebetulnya itu ketika Rasulullah membuka kalimat dengan mengatakan, "Hei Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, kalau aku sampaikan kepada kalian, ini karena mereka sudah mengetahui Nabi jujur, Nabi baik, Nabi tidak pernah berbohong. Lalu Nabi cerita, kalau saya sampaikan di balik bukit ini ada musuh. Ya, Nabi di Bukit Sofa. Lalu cerita tentang balik bukit Jabal Kubais itu. Kalau di balik bukit itu ada musuh yang mau menyerang kita. Ya, bisa menyerang pagi, bisa menyerang malam, bisa menyerang tiba-tiba. Saya sampaikan ini kepada kalian, apakah kalian percaya? Semua saat itu menjawab, percaya. Karena mereka bilang, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta sekalipun dalam hidup ini selama ini. Lalu kemudian Nabi sampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah tauhid ini, supaya kalian menyembah hanya kepada Allah saja, dan ancaman untuk kalian adalah neraka kalau kalian tidak mengikuti petunjuk aku itu. Saat itu sebetulnya semua orang terdiam. Terdiam itu dalam kebingungan, itu berpikir, ada yang mungkin berpikir, benar juga ya, dia kan nggak pernah berbohong. Sekarang dia ngomong begini, jangan-jangan ajarannya benar. Sementara ada yang berpikir dalam hatinya, loh kok ngajakin penyembahan keyakinan yang beda dengan keyakinan nenek moyang kita. Ini beda ini.
Wah, nggak benar ini. Ada yang berkeyakinan begitu. Di tengah kebingungan orang-orang yang hadir saat itu dari kalangan Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, setelah Nabi sampaikan kejujurannya dalam konteks dakwah ini, terang-terangan begitu, muncullah Abu Lahab dengan mengatakan, taballak ya Muhammad, alihada jama'sana. Celaka engkau ya Muhammad. Karena alasan inikah engkau mengumpulkan kami? Kami udah tinggalin kantor kami, udah tinggalkan kerja kami, tinggalkan pasar kami, tinggalkan kesibukan kami, demi untuk hadir datang mendengar omonganmu. Ternyata kamu ngomong begini doang. Kamu ngomong kayak begini, enggak benar engkau wahai Muhammad. Jadi omongan Abu Lahab itu memecahkan keheningan. Orang kafir itu sempat ada yang mau ikut, ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, ketika itulah turun ayat surat Al-Lahab yang marah kepada Abu Lahab itu sendiri, karena Abu Lahab marah kepada Nabi. Lalu Allah yang menjawab, bukan Nabi yang menjawab, Allah langsung yang ternyata menerangkan Abu Lahab itulah yang celaka, Abu Lahab itulah yang akan masuk neraka, Abu Lahab itulah, dan bahkan dengan istrinya yang jahat, karena istrinya suka kalau malam hari di mana Nabi akan besoknya biasa lewat, dia taruh duri-duri, dia taruh kerikil-kerikil yang tajam yang membuat Nabi celaka. Jadi begitu besok pagi Nabi lewat, Nabi bisa celaka. Itu ternyata Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal apakah orang kafir Quraisy itu percaya kepada kerasulan Nabi, itulah yang disebut dengan dakwah satu persatu, ada yang percaya lalu beriman. Sementara yang lain masih belum percaya. Ya bahkan sampai saat ini pun tidak semua orang percaya tentang kenabian Nabi, tapi orang tidak bisa seperti mengingkari kenabian Nabi. Tidak percaya dalam arti tidak mau ikut beriman dan tidak mau ikut beribadah sebagaimana yang Nabi ajarkan, itu sebetulnya yang terjadi. Tapi mengingkari bahwa Nabi adalah seorang Rasul, mengingkari Nabi adalah utusan Allah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat mustahil untuk mereka lakukan. Kalau mereka baca Al-Quran, mereka akan dapat ternyata memang betul. Ini bukan wahyu sembarang, ini bukan tulisan manusia biasa, ini istimewa. Bahkan orang modern sekarang ini, kalau mempelajari sosok sejarah Nabi, itu akan mengakui bahwa betul, Nabi itu adalah pemimpin yang luar biasa, karismatik, yang tidak ada duanya di dunia ini, yang mampu merubah suatu keadaan bangsa yang tadinya tidak punya katakanlah pandangan-pandangan kemajuan, ya punya sisi peradaban yang lebih baik dibandingkan dengan bangsa Eropa, bangsa yang lain pada zaman itu. Ternyata bangsa Arab bisa berubah menjadi bangsa yang terkedepan waktu itu peradabannya dan menjadi contoh bagi dunia luar untuk mempelajari hal-hal yang bersifat pengetahuan modern pada zamannya. Nah itu akhirnya gitu. Jadi memang tidak ada keterangan dalam ayat Al-Quran secara khusus yang mengatakan akhirnya orang-orang kafir itu percaya bahwa Nabi adalah Rasul. Itu tidak ada keterangan ayat itu, tapi yang ada adalah kita akan dapati banyak keterangan ayat. Mereka tidak bisa mengingkari kenabian Nabi, ya, yang ada adalah mereka selalu mencoba menyerang Nabi dari sisi yang lain. Kayak tadi inilah di ayat ini nggak berhasil menyerang Nabi secara adu argumentasi, secara logika, nggak kalah. Mereka nyerang fisik Nabi. Masa nyerang Nabi tentang kalau malaikat mestinya begini, kalau Nabi mestinya begini, ada malaikat, ada yang dampingi dan seterusnya. Itu jadi apa ya? Jadi alasan. Berarti kalau sosok pendakwah, sosok dai, sosok ulama, mestinya dia harus dikawal, harusnya dijaga, harusnya punya kekayaan, punya itu akhirnya begitu. Banyak akhirnya sekarang ulama-ulama itu kalau makan di tempat umum itu misalnya sama jemaah makanannya beda. Makanan buat ustadz sendiri ini, makanan buat jemaah yang lain ini, kan jadi begitu. Malah ustadznya yang kembali pengen seneng digituin, itu keliru. Allah saja tidak memperlakukan Nabi seperti itu. Masa kita sebagai pengikutnya ingin memperlakukan Nabi seperti itu? Bahwa Nabi nggak boleh ke pasar, Nabi nggak boleh dagang, Nabi diam aja di rumah, kami yang bawain harta, kami yang bawain belanjaan, udah tenang aja. Nah itu keliru. Nabi tetap harus seperti manusia biasa. Justru dengan Nabi seperti manusia biasa, Nabi bisa memberikan keteladanan. Bayangkan kalau Nabi jadi mengarah ke kultus individu ya Pak ya? Iya, itu malah keliru kalau misalnya seperti itu. Justru Allah memposisikan Nabi sebagai manusia biasa, supaya orang jadi tahu, oh ternyata dakwah dia itu membumi. Apa yang dia omongkan bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi kalau Nabi bisa dagang, yang lain juga bisa dagang. Nabi bisa bergaul sama istrinya, punya anak, yang lain juga bisa begitu. Punya anak, bergaul sama istrinya juga biasa semua. Apa yang terjadi pada diri Nabi, itu jadi bisa diteladani. Bayangkan kalau Nabi itu selalu dikawal oleh malaikat.
pasti dia kan, orang ada yang bilang, tenang aja dia hebat, jagain malaikat terus. Kan akan begitu omongannya nanti. Ya, dia hebat karena dijagain malaikat. Kita yang merasa akhirnya nggak mampu meneladani Nabi karena Nabi dikawal terus. Nah, padahal sekarang ternyata Allah takdirkan Nabi persis seperti kita biasa. Dia mengembalakan ternak, dia dagang di pasar, dia ikut perdagangan yang jadi, bahkan dulu jadi pembantunya Khadijah, dia bersama dengan Maisarah, pembantu Khadijah yang lain, berdagang jalan jauh, musafir ke Syam, atau sekarang Syria, jalan ke Yaman. Itu perjalanan yang jauh, itu bukan perjalanan yang mudah. Dengan kondisi zaman itu ya, naik unta bisa kita bayangkan, panas terik, ya, kalau ada panas teriknya, kayak gitulah perjalanan. Itu yang dijalani oleh Nabi. Yang orang kafir berpikir mestinya Nabi tidak begitu. Tapi kenyataannya nanti ya, begitu ternyata Allah kasih, Nabi itu punya kekuasaan, Nabi itu hebat, nanti dia akan bilang lagi, ini terang aja Nabi bisa begitu. Pokoknya sebetulnya itu pengingkaran. Makanya dalam bahasa Al-Quran, sebetulnya mereka hakikatnya mengingkari keyakinan terhadap hari kiamat. Itu sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Pak kalau saya ada contohnya, mau didonorkan semuanya, misalnya mata atau meninggal nanti, mata, hati, jantung, apa ginjal ya, nah itu bagaimana? Ini masalah donor ya. Donor itu kan artinya sebetulnya kita menyumbangkan apa yang kita punya, ya, yang kita merasakan bahwa itu akan memberi manfaat pada orang lain. Sebetulnya pada dasarnya yang seperti ini dalam agama bukan saja boleh, tapi sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan kita dapat memberikan manfaat pada orang lain. Ya. Hanya saja persoalannya, kita tidak boleh serta-merta menjadikan ini sebagai alat transaksi. Jadi artinya bagaimana kayak banyak terjadi, ada donor ginjal, ada donor darah, bahkan juga semua ini jadi alat transaksi yang sifatnya jadi terjadi sistem jual beli. Kalau betul-betul karena keikhlasan dia membantu dan fungsinya masih bisa optimal dimanfaatkan, itu boleh saja, bahkan sangat mulia dalam Islam. Termasuk orang sebelum wafat dia mewasiatkan boleh mengkorneakan matanya misalnya, kornea matanya diambil, boleh saja. Hanya saja ini harus dipelajari betul, karena kan juga kornea mata kan nggak bisa apple to apple begitu. Ada orang yang saraf-saraf di kedua matanya yang sama persis dengan orang yang hidup ini akan mendonorkan, baru bisa cocok. Ya karena kan juga itu apa namanya, bukan apa ya, bukan kayak kita ganti spare part kendaraan bermotor gitu, ganti ban, ganti lampu. Itu ini sesuatu yang punya saraf-saraf dan sel-sel yang hidup. Hidup mati. Kita ini kan manusia, Bu, hakikatnya itu hidup mati setiap hari. Cuma nyawa kita yang keseluruhan baru matinya sekali nanti. Tapi kita sendiri setiap hari ada kematian. Coba Ibu perhatikan. Kita perhatikan ya. Kita kalau bangun tidur ada saja ada daki kita, ada ini, itu menunjukkan ada sel-sel tubuh kita yang mati. Kadang-kadang kita ganti kulit, itu berarti ada yang mati dari sel-sel tubuh kita. Lihat di lubang hidung kita, lihat di telinga kita ada kotoran lain, itu ada sel-sel yang mati yang terbuang. Terus pipi kita, wajah kita yang tadinya keras, mulai ada keriput, ada ini, itu sel-sel tubuh kita yang mati. Setiap hari ada yang mati, setiap hari juga ada yang tumbuh baru. Ya. Hanya bedanya kalau kita sudah makin usia tua, yang tumbuh barunya sedikit, yang matinya banyak. Gitu. Kalau yang masih muda, yang matinya sedikit, yang tumbuh barunya banyak. Makanya mereka tambah seger, tambah muda, tambah kuat. Itu begitu kalau yang muda. Semua manusia mengalami itu. Jadi pada dasarnya dalam Islam itu tidak apa-apa, ya, asal jangan terjebak kepada itu menjadi sebuah alat transaksi. Itu yang nggak boleh. Ya, tapi maksud saya gini, Pak. Kalau menghadap Allah itu kan jadinya pada kosong gitu loh, Pak. Nggak apa-apa gitu, Pak. Nggak jadi soal, Bu. Orang yang mati dalam keadaan teraniaya, katakanlah seperti matinya. Orang dulu ada yang digergaji, ada yang matinya tersiksa dibakar. Nanti kan kalau dibakar kan habis, jadi debu. Nggak ada badannya lagi. Ya, tulang-tulangnya pun tinggal tulang-tulang kerasnya saja yang ada. Di akhirat nanti, kata Allah, bal ayahsabul insanu allan najma' idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami, kata Allah, tidak punya kemampuan untuk menyusun tulang belulang mereka yang telah hancur? Allah katakan,
Allah jawab ya, sangkaan orang-orang seperti itu, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami sanggup menyusun kembali ruas-ruas jari mereka yang kalau hancur hilang itu. Ini ruas-ruas jari yang setiap manusia nggak ada yang sama. Yang jadi sidik jari ini Bu, ini namanya ruas-ruas jari. Itu namanya banana dalam bahasa Arab. Ini kalau hancur, ditumbuk orang, hancur karena terbakar, nanti di akhirat Allah bisa kumpulkan lagi persis seperti waktu dia di dunia. Apalagi cuma ngumpulin matanya yang copot, ininya yang copot, jantungnya yang nggak ada, semua sangat mudah bagi Allah. Dan nanti Bu, kita di akhirat pun nggak muncul dengan wajah yang ini Bu, enggak. Kita di akhirat, Ibu nggak muncul dengan wajah Ibu yang sekarang, saya nggak muncul dengan wajah saya yang sekarang. Ya, nanti di akhirat kalau orang itu masuk ke dalam surga, itu ilustrasinya ada dalam sebuah kitab sejarah tentang penciptaan manusia, dan sampai nanti di akhir zaman itu saya baca di kitab Al-Bidayah wa Nihayah, itu digambarkan bahwa nanti seolah-olah ini Bu, kita kalau di akhirat itu ruhnya ruh kita yang sekarang ini, kayak ini yang akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia, tapi badannya itu tinggi besar. Kita badannya seperti badan Nabi Adam waktu diciptakan pertama Bu, kita akan tinggi setinggi 30 hasta, setinggi 60 hasta. 60 hasta itu 30 meter. Tinggi besar kita, ya. Dan badan kita ini lebarnya 7 hasta, di atas itu 3,5 meter. Lalu wajahnya kita kayak boleh pilih Bu, kayak orang datang ke salon, Ibu pengen model rambut itu pengen rambut itu Nah kita nanti juga bisa pilih, pengen wajah yang cantik yang itu, pengen wajah yang ganteng itu, bisa pilih gitu. Jadi itulah fisik kita nanti di akhirat yang berbeda dengan fisik kita di dunia. Jadi walaupun di dunia jantungnya nggak ada, ginjalnya nggak ada, kalau jantung nggak mungkin lah barangkali. Saya nggak tahu kalau masih jantung, ginjalnya nggak ada, kornea matanya nggak ada, itu nanti bisa tetap Allah kumpulkan dalam keadaan sempurna.